Tidak ada lagi hari damai. Setiap fajar datang bersama ledakan. Dunia terpecah menjadi kubu-kubu bersenjata. Aliansi runtuh, perjanjian dilanggar. Dan satu demi satu, negara memilih jalan yang sama. Menyerang lebih dulu sebelum diserang. Langit dipenuhi pesawat tempur. Jet supersonik menembus awan, menjatuhkan bom presisi ke pangkalan militer, radar, dan kota industri. Rudal jelajah menghantam pelabuhan, kapal perang terbakar. Ledakan memacu, pasukan darat bergerak cepat. Tank maju menabrak perbatasan, infanteri menyisir kota rumah demi rumah. Tidak ada waktu untuk evakuasi. Warga sipil terjebak di antara dua bendera yang saling membenci. Tidak lama kemudian, balasan datang. Pangkalan udara diserang balik. Drone bersenjata berputar di atas kota, senyap. Lalu mematikan. Artileri jarak jauh menghujani perbatasan. Tanah bergetar tanpa henti. Parit dipenuhi lumpur dan darah. Tentara muda usia 18,19 tahun berteriak memanggil ibunya sambil menggenggam senapan yang terlalu berat untuk jiwanya. Di udara, jet saling mengunci radar. Satu misil sniper bersembunyi di gedung runtuh. Serangan malam jadi rutinitas, tidak ada tidur, tidak ada rasa aman. Di laut, kapal selam bersembunyi dalam kegelapan. Satu torpedo bisa menghapus ribuan prajurit. Semua pihak terus menyerang. Karena berhenti berarti kalah. Hari berubah minggu, minggu jadi bulan. Kota berubah jadi puing. Ekonomi runtuh, listrik padam. Makanan langka, tentara yang selamat bukan lagi manusia untuk mereka mesin yang kelelahan. Hidup dari perintah dan amarah. Tidak ada yang ingat siapa memulai perang. Yang diingat hanya, musuh ada di depan, tembak. Di sebuah malam hujan, serangan besar diluncurkan. Ribuan tentara maju serempak, langit merah oleh api. Siren meraung tanpa henti. Pertempuran jarak dekat pecah, peluru habis. Pisau digunakan, teriakan, doa, dan kematian bercampur jadi satu suara mengerikan. Saat matahari terbit, tidak ada kemenangan jelas. Hanya medan perang penuh tubuh tak bergerak. Bendera masih berkibar, jenderal masih hidup, peta masih diperebutkan. Tapi desa hancur. Anak-anak kehilangan orang tua, generasi trauma lahir dari debu mesil. Dan dunia akhirnya menyadari satu hal terlambat. Perang antar negara tidak menciptakan pahlawan, hanya meninggalkan kuburan. Pada awalnya, dunia tidak runtuh dengan ledakan. Ia runtuh dengan keheningan. Ruang rapat penuh layar. Jenderal berdiri kaku. Presiden menatap titik merah yang berkedip simbol rudal musuh yang sedang meluncur. Tidak ada teriakan, tidak ada doa. Hanya satu kalimat pendek, luncurkan. Menit pertama kiamat. Langit malam terbelah oleh cahaya seperti matahari kedua. 1:20-an. Ratusan rudal nuklir terbang bersamaan, melintasi samudera dan benua. Kota-kota besar lenyap dalam kilatan putih. Panasnya mencapai ribuan derajat lebih panas dari inti bumi. Bangunan mencair, aspal berubah menjadi cairan hitam. Manusia tidak sempat berteriak, mereka menguap. Gelombang kejut menyapu dunia, mematahkan gunung, merobek hutan, dan menjatuhkan pesawat di udara. Dalam 30 menit, peradaban yang dibangun ribuan tahun runtuh. Hari KS1, dunia tanpa langit. Asap nuklir naik ke stratosfer. Matahari menghilang di balik abu, siang terasa seperti malam. Salju hitam jatuh dari langit. Radio penuh suara putus-putus, kota ini hancur, bunker penuh radiasi terlalu tinggi lalu diam. Di jalanan, mobil terbakar, di rumah sakit, listrik padam. Di bunker, orang-orang menunggu tanpa tahu apakah dunia masih ada di atas sana. Minggu KS1, musim dingin nuklir. Suhu bumi turun drastis, tanaman mati membekuk. Lautan menjadi dingin dan gelap. Hewan keluar dari habitatnya, sekarat dan bingung. Peternakan kosong. Gudang makanan dijarah. Manusia berubah, bukan karena mutasi tapi karena keputusasaan. Sahabat menjadi musuh, makanan menjadi alasan pembunuhan. Moral mati lebih cepat dari tubuh. Bulan KE3, generasi yang tersisa. Anak-anak lahir dengan cacat, kulit terbakar radiasi. Batuk darah jadi hal biasa. Kota-kota berubah jadi kuburan raksasa. Kerangka berserakan di pusat perbelanjaan. Mainan anak tergeletak di sekolah yang runtuh. Langit tetap gelap, burung tak lagi terbang. Serangga hampir punah, dunia menjadi sunyi. Sunyi yang menekan jiwa. Tahun kelima, umat manusia diambang punah. Hanya komunitas kecil yang bertahan di bunker, terowongan, dan reruntuhan. Tidak ada negara,
Tidak ada hukum, tidak ada internet, tidak ada harapan lama. Orang-orang yang selamat mulai lupa, seperti apa warna langit biru, seperti apa hangat matahari, seperti apa dunia sebelum api. Beberapa mulai bertanya, apakah kami pantas selamat? Tahun ke-20, bumi yang terluka. Radiasi masih ada, hutan tumbuh aneh dan beracun. Hewan bermutasi bukan monster film, tapi makhluk sakit yang bertahan. Lautan penuh bangkai kapal selam nuklir. Ikan hampir hilang, air bersih jadi mitos. Manusia tinggal segelintir lebih sedikit dari 1% populasi awal. Tidak ada pemenang, tidak ada kemerdekaan, hanya penyesalan kolektif.